Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rais dari kelas TKA 1D nomor NIM 21430878. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait kedudukan penting pendekatan filosofis dan sofistik dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Kata filosof berasal dari kata filsafat dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, philos cinta atau philia persahabatan, tertarik kepada, dan sophia hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, inteligensi. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta, kebijakan, atau kebenaran. Plato menyebut Socrates sebagai filosofos atau filosof dalam pengertian pencintaan kebijaksanaan. Kata falsafah berasal dari bahasa Arab yang berarti pencarian yang dilakukan oleh para filosof. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Manusia filosofis adalah manusia yang memiliki kesadaran diri dan akal, sebagaimana ia juga memiliki jiwa yang independen dan bersifat spiritual. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, Purwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran arti adanya sesuatu. Kemudian saya akan menjelaskan argumen saya baik ketika mendukung atau membantah bacaan di atas, bacaan di soal. Sebenarnya tidak hanya dengan Iqra, namun Iqra merupakan faktor terpenting dalam kemajuan peradaban. Karena Iqra sendiri memiliki arti yang sangat banyak. Salah satunya Iqra adalah ayat tentang ilmu pengetahuan. Iqra juga tak hanya mencakup membaca, menulis, berhitung, dan meneliti, namun juga kemampuan menggabungkan dan menghasilkan hal baru. Kemudian saya akan menjelaskan dengan argumen saya sendiri bagaimana implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga modern. Ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan 650-1000 Masehi. Kedua fase desintegrasi 1000-1250 Masehi. Pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal dalam bidang fiqh, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil ibn Atta, Abu Zail An-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Sunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halad dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawi dalam bidang falsafat, Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Masudi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun pada fase desintegrasi keutuhan umat Islam adalah bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad
Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam dengan dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase tiga kerajaan. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan desintegrasi bertambah meningkat, perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi dua. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia juga berpusat di Iran, terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Kedua, fase tiga kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Sama seperti fase sebelumnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali di masa ini. Ujung-ujungnya adalah umat Islam semakin mundur dan statis saat tiga kerajaan mendapat banyak tekanan. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan Barat. Pada periode modern, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali, karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan dua set alat percakapan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya. Dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Sekian penjelasan tentang filosofi peradaban agama Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.